Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Perkenalkan, nama saya Nengyanti. Saya dari kelas APD semester 4. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat politik. Nah, langsung saja ke materi yang akan saya bahas. Di sini saya akan membahas materi mengenai filsafat politik di zaman Romawi. Siapakah tokoh filsafat politik di zaman Romawi ini? Nah, langsung saja, yaitu Marcus Tullius Cicero atau Marcus T. Cicero. Nah, sebelum ke pembahasan yang lebih dalam, di sini saya akan sedikit membahas mengenai arti nama dari Cicero ini. Cicero ini berasal dari bahasa Latin, yaitu cicer, yang mempunyai makna sebuah kacang polong yang mempunyai banyak nutrisi. Nah, Cicero ini dijuluki juga sebagai Tuli karena namanya Marcus Tullius Cicero, sehingga dijuluki dengan sebutan Tuli. Beliau lahir pada tanggal 3 Januari 106 sebelum Masehi dan meninggal pada tanggal 7 Desember 43 sebelum Masehi. Tepatnya di usia ke-63 tahun beliau meninggal dunia. Nah, beliau pernah tinggal di sebuah tempat yaitu Arpinum dekat Napoli, bahwa dia menikahi seorang gadis kaya yang bernama Terentia. Nah, Terentia ini adalah seorang gadis kaya yang bisa memenuhi semua kebutuhan si Marcus ini. Karena kekayaan dan harta dari si gadis itu, maka si Marcus juga ini dapat membuat sebuah rumah di Bukit Platinum yang tempatnya itu sangat strategis untuk berpergian. Nah, siapa sih Marcus Tullius Cicero ini? Marcus Tullius Cicero ini adalah seorang filsuf dan juga seorang orator yang mempunyai keterampilan yang sangat handal dalam retorika, penulis, dan juga pengacara. Nah, Cicero ini juga merupakan tokoh besar mazhab filsafat Stoa yang pada abad 4 sebelum Masehi sampai 2 Masehi. Wow, sangat lama ya. Dan pemikirannya juga dianggap lebih dekat dengan aliran Platonisme dan juga aliran Epikureanisme. Apa sih aliran Platonisme sama aliran Epikureanisme ini? Aliran Platonisme adalah aliran filsafat yang dianggap sebagai turunan dari Plato, atau juga dikatakan sebagai sebutan bagi filsafat yang mengakui keberadaan objek-objek abstrak. Sedangkan aliran Epikureanisme ini adalah aliran yang berasal dari Epikuros, dan juga materialismenya ini menentang bahwa mengenai tahayul dan juga campur tangan dari dewa itu. Dan juga Cicero ini selama 2 tahun beliau membuat karya-karya tulis yang sangat banyak. Salah satunya di sini disebutkan ada The Academy, ada The Venus, ada The Tulkulan, Disputation, ada juga The Nature, The Room, ada The Definition, ada The Fato, ada The Offices, dan juga ada The Amitia. Nah, karya-karya ini Cicero selama 2 tahun itu sangat produktif banget, karena Cicero ini mempunyai tujuan bahwa beliau ingin sekali membuat ensiklopedia filsafat di Romawi, di negara yang sangat dicintainya itu. Tetapi beliau juga mengklaim bahwa semua tulisannya itu bukan pure dari saya gitu. Tapi sebagian tulisan saya itu adalah sebagai transkrip yang saya hanya tambahkan, saya sumbangkan kata-kata, saya juga lengkapi semua penulisannya. Jadi saking rendah hatinya Cicero ini, beliau mengklarifikasi seperti itu, bahwa tulisannya itu bukan semata-mata pure hasil saya, tapi semuanya atau sebagian ada yang sebagai transkrip atau karya orang yang beliau hanya tambahkan, bubuhkan, dan juga dilengkapi gitu, sehingga menjadi karya tulis yang sangat sempurna gitu. Karena
tujuannya si Syaro ini ingin memberikan, ketika beliau meninggal, beliau ingin semua tulisannya itu dikenang gitu dan dijadikan sebagai ensiklopedia filsafat di Romawi ini. Sekian mungkin video pembahasan yang dapat saya sampaikan. Ini pemahaman saya ketika saya sudah membaca dari sumber Wikipedia. Semoga apa-apa yang menjadi kesalahan mohon dimaafkan, karena kebenaran semuanya milik Tuhan. Mohon maaf atas kata-kata yang memang kurang berkenan atau kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.